pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News Siang, edisi Senin 10 Oktober 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami sajikan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Update Tribun News Siang selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Seorang pelajar hilang terbawa arus di saluran water intake PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten. Korban bernama Zaki, berusia 14 tahun sebelumnya bersembunyi di TKP untuk menghindari kejaran sopir truk yang marah. Informasinya, sopir truk itu marah karena kendaraannya dilempar batu oleh segerombolan bocah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Banten, ada rekan Sopian yang akan melaporkan terkait peristiwa ini. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea melaporkan dari kota Cilegon, Banten, di mana telah terjadi seorang pelajar yang bernama Zaki berusia 14 tahun hanyut terseret arus air sungai water intake yang berada di wilayah PT Chandra Asri berada di kota Cilegon. Di mana kejadian tersebut bermula dari sekelompok pelajar, Zaki dan bersama rekan temannya berjumlah 8 orang dari kota Cilegon hendak menuju wisata Anyer dengan ajakan salah satu temannya dari alun-alun kota Cilegon. Kemudian mereka sekelompok pelajar tersebut berangkat menaiki angkot dengan bermodalkan uang 10.000 sehingga mereka berangkat, dan ketika di TKP di jembatan berada di wilayah PT Chandra Asri tersebut, supir angkot berhenti karena mereka hanya membayar ongkos dengan harga 10.000. Seketika mereka turun di lokasi untuk mencari alternatif lain menggunakan menumpang kendaraan truk. Pada saat di lokasi mereka bertemu dengan waktu yang sama dengan pelajar lainnya. Kurang diketahui berapa jumlah pelajar yang lainnya. Pada saat itu salah satu pelajar yang lain memberhentikan truk dengan melempar pakai batu. Seketika supir truk tersebut turun dan mencari orang yang melempar batu tersebut. Dan para pelajar termasuk korban Zaki ikut turun ke bawah jembatan di sungai water intake berada di PT Chandra Asri tersebut. Ketika turun ke bawah, seketika korban Zaki ini terpeleset sehingga terbawa arus yang begitu kencang. Sebelumnya ada pertolongan dari rekan temannya, namun genggaman tersebut terlepas seketika. Untuk saat ini korban masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan dari Basarnas. Kemungkinan cukup melaporkan dari lokasi
kejadian Kota Cilegon. Baik, Kembali ke Tribuners studio. Tribuners rekan Sopian juga sudah mendapatkan keterangan dari Komandan Tim Basarnas Banten, yakni Raiza, terkait pencarian dari korban. Berikut liputannya. Pak, boleh dijelaskan Pak kronologisnya kemarin kejadian ini Pak? Baik ya, kronologinya ini korban bersama rekan-rekannya ya dari Cilegon mau ke Anyer mencari tumpangan dari supir truk. Karena kita tumpangan dia takut karena ada supir truknya turun, dan jadi korban bersembunyi di bawah kolong jembatan di sekitar pabrik Chandra Asri. Karena ketakutan di bawah jembatan, korban atas nama Zaki ini terpleset, sempat memegang tangan rekannya tapi nggak bisa, akhirnya terseret dengan arus sungai. Itu kejadiannya pukul berapa Pak? Jam berapa? Untuk kejadian hari Minggu ya, tanggal 9 Oktober 2022. Sekitar pukul? Setengah 2 siang. Sekitar setengah 2-an Pak ya? Sekitar setengah 2 siang. Upaya apa yang dilakukan Basarnas untuk saat ini Pak pencarian? Untuk sekarang pencarian hari kedua ya, kami dari tim SAR gabungan ada dari Polsek Ciwandan, Polairut, TNI AL, BPBD Kabupaten Serang, dan Kota Serang sedang melakukan dari Polres Cilegon sedang melakukan pencarian dengan teknik menggunakan rubber boot permukaan dari permukaan air. Jadi di sekitar water. Masih di Banten, Tribuners, gempa bumi yang berpusat di barat daya Bayah mengguncang wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Tidak hanya diguncang gempa bermagnitudo 5,5, sejumlah rumah di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak juga diterjang banjir. Data sementara, banjir merusak beberapa fasilitas dan juga infrastruktur umum, yakni jalan dan jembatan di Kecamatan Bayah. Laporan selengkapnya terkait kondisi situasi terkini di sana akan dilaporkan rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Nurandi. Baik, terima kasih rekan Dea. Saya melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tepatnya kemarin sore pukul 5 sore terjadi banjir dan juga gempa, di mana akibat banjir dan gempa tersebut beberapa rumah rusak. Dan untuk data terupdate dari beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Bayah dan juga Kabupaten Lebak itu ada 210 rumah yang rusak. Saat ini juga pihak PPD Lebak sedang melakukan pemantauan di lapangan untuk update terkini situasi banjir dan juga gempa. Untuk gempa sendiri, data update sementara itu ada 4 rumah yang rusak, yaitu di 3 kecamatan, Kecamatan Bojongmani, Kecamatan Luidamar, dan juga Kecamatan Cirinten. Nah, untuk saat ini penanganan darurat juga masih dilakukan oleh BPBD Lebak, di mana Kecamatan Bayah merupakan wilayah yang terdampak banjir cukup parah, dan juga ada Kecamatan Cibeber yang juga sama, yaitu terdampak banjir. Banjir tersebut akibat intensitas hujan yang tinggi yang terjadi kemarin sore di wilayah Lebak Selatan, khususnya di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah dan sekitarnya, di mana akibat banjir tersebut menyebabkan luapan sungai, yang mana rumah warga memang banyak berdiri di bantaran sungai, akibatnya terdampak banjir yang cukup parah. Untuk beberapa desa juga saat ini sudah dalam penanganan BPBD Lebak, di mana sudah menurunkan perahu dan juga beberapa alat untuk membantu warga yang memang terdampak banjir. Saat ini untuk dampak gempa sendiri, untuk data terupdate sementaranya hanya 4 rumah saja yang mengalami kerusakan. Untuk fasilitas dan lainnya tidak ada. Kebanyakan untuk kerusakan sendiri itu di wilayah Kecamatan Bayah, di mana banyak jembatan yang memang rusak dan juga beberapa fasilitas ibadah seperti majelis taklim dan juga masjid yang mengalami kerusakan akibat banjir luapan Sungai Cimadur di Kecamatan Bayah, dan juga ada luapan Sungai Cicantra di Kecamatan Cibeber yang merendam ratusan rumah juga di wilayah tersebut. Seperti itu rekan Dea. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama, selengkapnya. Situasi terkini Pak, banjir dan tanah longsor di Lebak seperti apa? Terima kasih dapat disampaikan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, di 4 kecamatan terjadi banjir dan longsor. 4 kecamatan itu meliputi Kecamatan Bayah,
Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cilograng, dan Kecamatan Cilebar. Total hasil pendataan kami hingga pukul 20.00 ini ada 11 desa yang terdampak dan juga ada 100 rumah yang terendam. Tapi data ini masih data sementara, kita akan update per 1 jam. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Tebing di sekitar Jalan Trans Sulawesi, Poros Palopo Toraja Utara mengalami longsor. Material longsor menutup sejumlah titik di sekitar kilometer 18 membuat jalan penghubung antar daerah itu tidak bisa dilewati. Untuk laporan terkait kronologi kejadian dan juga situasi di sana saat ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Calik Mawardi yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, Dia. Jadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan terjadinya longsor di beberapa titik di Jalan Trans Sulawesi atau poros penghubung antara Kota Palopo dengan Kabupaten Luwu Utara maupun Kabupaten Toraja Utara maupun Kabupaten Tanah Toraja. Dari informasi yang saya dapatkan ada puluhan titik longsor, namun ada 3 titik longsor yang cukup besar, di mana material tanah dan lumpur menutupi semua badan jalan, tepatnya di kilometer 10 dan di sekitaran kilometer 18. Hingga sore kemarin, khusus di kilometer 10 Poros Palopo Toraja, tepatnya di Kelurahan Batang, Kecamatan Wara Barat, material tanah yang menutupi badan jalan akibat longsor telah dibersihkan oleh pihak otoritas terkait. Sementara 2 titik yang ada di sekitaran kilometer 18 itu belum berhasil dibersihkan. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa pagi tadi pihak terkait masih melakukan pembersihan material sehingga kendaraan roda 4 maupun roda 6 hingga roda 8 itu belum dapat melintas. Sementara untuk kendaraan roda 2 sudah dapat melintas di sela-sela tebing, meskipun memang harus dibantu dengan manusia atau didorong dengan tenaga manusia. Jadi dia dapat saya sampaikan bahwa akses yang terputus ini merupakan akses utama penghubung antara Kota Palopo dengan Tanah Toraja. Adapun akses lainnya itu medannya sangat sulit dan sangat mustahil untuk dilalui kendaraan seperti mobil maupun truk. Jadi selain tanah longsor yang mengakibatkan jalan Poros Palopo Toraja masih terputus hingga pagi tadi, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan 7 kelurahan di Kota Palopo terendam banjir pada Sabtu hingga bahkan hingga siang ini. Semua kelurahan tersebut terletak di Kecamatan Teluwanua. Khusus untuk Kelurahan Salubatang, banjir masih terjadi hingga saat ini. Bahkan saat ini warga hanya tinggal di tenda darurat. Dari informasi yang saya dapatkan dari salah satu korban bencana bahwa sampai hari ini mereka masih bertahan di tenda darurat karena air masih cukup tinggi merendam pemukiman penduduk. Bantuan dari pemerintah menurut warga belum ada hingga siang tadi, sehingga mereka sangat mengharapkan adanya bantuan terutama makanan siap saji. Sementara itu pihak Dinas Sosial Kota Palopo mengklaim telah menyalurkan bantuan melalui kelurahan, namun ia tidak mengetahui apakah bantuan yang sudah disalurkan kelurahan telah diberikan atau disalurkan kepada masyarakat atau korban banjir. Jadi di Kota Palopo selain banjir dan tanah longsor, ada juga beberapa ruas jalan antar kelurahan yang terputus akibat
banjir dan tanah longsor yang terjadi. Demikian dia. Baik. Terima kasih rekan Calik Mawardi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Imbas hujan yang tidak kunjung berhenti di Kabupaten Belitung membuat Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, dilanda banjir. Air yang menggenangi rumah warga itu sempat mencapai betius orang dewasa. Untuk laporan terkini terkait kondisi di sana, Tribuners akan dilaporkan rekan Disa Ariandi, reporter dari Pos Belitung. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali Dea dan Tribuners. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir dan kondisi air di kawasan banjir di RT 3 RW 2 Desa Cerucuk Kabupaten Belitung ini sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Namun air tersebut sudah mulai naik ke rumah warga sejak Jumat, sehingga warga yang sudah mengetahui bahwa akan terjadi banjir ini sudah bersiap-siap untuk mengevakuasi barang mereka. Setidaknya ada sekitar 10 rumah yang terendam banjir di area ini, baik itu berada di bagian sisi kiri jalan maupun sisi kanan jalan. Bisa dilaporkan juga bahwa memang warga yang terdampak banjir di area ini sebagian sudah mengungsi ke rumah warga ataupun rumah saudaranya yang ada di sekitar area tersebut. Kemudian juga ada memang warga ataupun korban banjir yang terjadi di Desa Cerucuk ini memilih untuk tetap tinggal di rumah yang memang sudah dibuatkan oleh mereka sejak lama, yaitu rumah dengan kondisi panggung ataupun rumah tinggi. Ketinggian air dari update terbaru di area ini juga mencapai sedada orang dewasa, dan kami juga sudah mengkonfirmasi dengan Kepala BPBD Kabupaten Belitung, Agus, bahwa mereka sudah menyalurkan bantuan kepada warga ataupun warga yang terdampak banjir ini, dan juga Satpol Airut Polres Belitung juga sudah mengirimkan bantuan ke area banjir ini. Kemudian juga mereka masih terus melakukan pemantauan di area banjir ini karena belum bisa dipastikan kapan air akan surut. Kemudian juga penyebab dari banjir ini diduga kuat Dea dan Tribuners dari hujan yang tidak kunjung berhenti di Kabupaten Belitung sejak 3 hari belakangan, ditambah lagi dengan uapan Sungai Cerucuk yang tidak bisa terbendung, sehingga air tersebut meluas dan rumah warga menjadi dampak dari luapan air tersebut. Kemudian juga di Kabupaten Belitung juga saat ini sedang terjadi hujan yang memang tidak berhenti sampai sekarang. Dan Kepala BPBD Kabupaten Belitung Agus menghimbau agar warga berhati-hati untuk keluar rumah dan mengantisipasi adanya banjir di daerah lain. Begitu dia, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi untuk laporan Anda di Kabupaten Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Mobil yang ditumpangi rombongan karyawan RSUD Langsa mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Mobil minibus Hiace ditumpangi sekira 20 orang bertabrakan dengan dump truck serta Avanza. Sopir dan sejumlah orang lainnya dikabarkan mengalami luka berat. Untuk mengetahui kondisi dari para korban dan juga bagaimana penanganannya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Zubir, reporter dari Serambi News yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari wilayah Kota Langsa. Dan untuk insiden kejadian terjadi di wilayah Gunung Salak, Kecamatan Nisamantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Insiden kecelakaan yang melibatkan mobil sejenis Hiace atau minibus sekolah bertabrakan dengan satu unit dump truck serta mobil pribadi jenis Avanza. Kejadian ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 7 atau setelah usai salat maghrib, yang mengakibatkan satu mobil minibus yang ditumpangi rombongan dari karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa
yang berjumlah sekitar 20 orang mengalami luka-luka, termasuk supir dan kernet mengalami patah tangan dan kaki. Namun untuk supir dump truck dilaporkan informasi terbaru pagi tadi ini yang kita terima, supir dump truck juga meninggal dunia yang merupakan warga dari Aceh Tengah. Namun untuk temannya yaitu kernet dari dump truck itu juga mengalami luka kritis. Namun untuk korban yang di mobil Avanza belum dapat kita ketahui. Untuk update terbaru yang kita terima dari pihak manajemen Rumah Sakit Umum Langsa bahwasannya 20 orang yang merupakan rombongan tur wisata ke Aceh Tengah atau Gayo saat itu pulang Minggu malam pulang menuju ke Langsa, namun sampai di kilometer 35 kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisa Mantara, Aceh Utara mengalami kecelakaan tersebut. Untuk pasca insiden semalam, semua korban dilarikan ke rumah sakit PT Arun yang berada di Kota Lusmawe atau tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun untuk tadi pagi sebagian besar dari para korban untuk rombongan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Langsa ini telah dirujuk atau dibawa pulang ke Langsa untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Untuk penanganan dari kejadian kecelakaan tersebut ditangani langsung oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara. Untuk update berikutnya akan dilaporkan oleh wartawan di wilayah tersebut. Ya, dia. Baik, terima kasih rekan Zubir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Keretak, Sungai Selan, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laka lantas itu melibatkan satu unit motor Yamaha Mio Z warna silver dengan satu unit mobil Toyota Avanza warna putih. Informasinya korban meninggal berkendara motor tanpa mengenakan helm. Untuk laporan lebih detailnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan rekan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka Pos yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih rekan Dia dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang 2 hari yang lalu ya, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022, siang hari sekira pukul jam 11 siang, telah terjadi sebuah peristiwa laka lantas di salah satu ruas jalan yang berada di Desa Keretak, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Nasnya peristiwa laka lantas tersebut memakan korban jiwa di mana ada seorang pelajar SMP, kelas 2 SMP tepatnya, diketahui meninggal dunia usai menabrak mobil yang berada di depannya. Diketahui juga bahwa memang anak SMP tersebut berkendara dengan kecepatan cukup tinggi dan tidak mengenakan helm. Dan berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, diketahui bahwa memang di sekitaran ruas jalan tersebut memang arus lalu lintasnya sedang cukup ramai karena memang bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga di kawasan ataupun di desa tersebut banyak masyarakat yang lalu lalang. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Selan, Ibtu Hafiz Febrandani, mengungkapkan bahwa peristiwa laka lantas tersebut bermula ketika satu unit motor Yamaha Mio Z warna silver dengan nomor polisi BN 6061TD yang dikendarai oleh pelajar SMP atas nama Ridwan ini menabrak bagian depan mobil Toyota Avanza yang berlawanan arah dengan si pengendara motor tersebut. Kronologi tersebut bermula ketika Ridwan melaju dari arah Pangkal Pinang Sungai Selan dan hendak menyalip sebuah mobil berjenis Suzuki R3 warna putih berada di depannya. Akan tetapi saat hendak menyalip, motor yang dikendarai oleh Ridwan tersebut menyenggol sedikit bagian mobil Suzuki R3 tersebut hingga membuatnya kemudian terjatuh tergeletak di lajur kanan jalan. Dan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi melaju satu unit mobil berjenis Toyota Avanza dari arah berlawanan yang langsung melindas tubuh dari pengendara motor atas nama Ridwan tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan diketahui bahwa sebelumnya untuk saudara Irwan ini sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat ataupun di fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan pertolongan, akan tetapi nyawanya sudah tidak terselamatkan dan langsung dibawa di rumah duka dan langsung dikebumikan pada hari itu juga. Kapolsek Sungai Selan Ibtu Hafiz Febrandani mengatakan setelah adanya kejadian laka lantas tersebut,
pihaknya langsung menghubungi dari unit Laka Lantas Satlantas Polres Bangka Tengah untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, salah satunya satu unit motor Yamaha Mio Z tersebut yang sebelumnya keberadaannya sempat disembunyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi saat ini pihaknya telah mengamankan pengemudi mobil Toyota Avanza tersebut dan sedang mencari jejak-jejak keberadaan dari pengemudi Suzuki R3 yang memang diketahui langsung melarikan diri setelah adanya peristiwa laka lantas tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Dea kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima melaporkan di Bangka Tengah. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya. Kecelakaan terjadi di Jalan Ring Road Malendeng, Manado, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Laka lantas melibatkan truk bernomor polisi DB 8147AT bertabrakan dengan minibus berwarna putih. Dua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dan sopir truk dilarikan ke rumah sakit usai insiden tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Fistel Mukuan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Kemarin telah terjadi kecelakaan di Jalan Ring Road Kota Manado, Sulawesi Utara, dari arah pintu tol Manado Bitung dan dari arah Winangun. Jadi Jalan Ring Road ini ada dua jalur dan telah terjadi insiden kecelakaan antara mobil dump truck berwarna hijau dan minibus berwarna putih. Dump truck ini dan minibus berlawanan arah. Minibus dari pintu tol menuju Winangun, sedangkan minibus dari Winangun menuju pintu tol. Namun sesuai informasi yang kami dapatkan di lapangan tempat kejadian kecelakaan, menurut warga mobil dump truck melaju dari arah pintu tol menuju Winangun, lalu terbalik dan melewati badan pembatas jalan dua jalur sehingga dia ke jalur sebelah kanan, di mana di jalur sebelah kanan saat itu ada minibus putih dari arah Winangun, sehingga dari hasil pantauan kami bagian depan minibus putih sedikit penyut, sedangkan untuk dump truck yang berwarna hijau bagian depan dan bagian sampingnya penyut akibat kecelakaan tersebut. Nah, untuk pengendara minibus, seorang ibu bersama ibunya, dan ibunya shock atas insiden tersebut, sedangkan sang ibu tidak mau memberikan keterangan terkait kecelakaan tersebut. Dan akibat kecelakaan itu dari Polresta Satlantas Polresta Manado sudah mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian untuk pengendara dump truck berwarna hijau sudah dilarikan ke rumah sakit oleh kepolisian Satlantas Polresta Manado. Dan informasi yang kami dapatkan, diduga untuk dump truck berwarna hijau ini sedang membawa BBM jenis solar, dan hal itu masih sementara ditelusuri oleh kepolisian. Demikian rekan Dea. Terima kasih rekan Fistel Mukan untuk laporan Anda di Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Pelarian satu tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga Nduga pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu berakhir. Tersangka Roy Howai ditangkap saat mencoba bersembunyi di atas plafon sebuah rumah kawasan Jalan Cemara, Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Roy Howai pun langsung digiring menuju Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Terkait penangkapan ini, Tribuners selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Marcelinus Labulela, reporter dari Tribun Papua. Silakan rekan Marcel dengan laporan Anda. Benar, Dea, dan selamat siang Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait penangkapan tersangka DPO Roy di Jalan Cemara, Distrik Wania, pada Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 telah berhasil ditangkap satu tersangka yang berinisial Roy, di mana saat itu Roy ditangkap di salah satu rumah, di mana saat itu juga saat ditangkap dia bersembunyi di atas plafon rumah. Saat ditangkap, Roy langsung diboyong ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan kemarin sudah dilakukan press release terkait dengan
tersangka Roy dalam kasus mutilasi 4 warga Kabupaten Duga beberapa waktu lalu di Kabupaten Mimika. Untuk proses selanjutnya, saat ini Roy sementara menjalani proses penyelidikan lebih lanjut terkait peran dan bagaimana komunikasi Roy bersama dengan para korban sepasca mutilasi tersebut terjadi. Dikatakan sesuai dengan penjelasan Kapolres Mimika bahwa Roy memang memiliki peran penting dalam kasus mutilasi ini, di mana dari awal perencanaan hingga mutilasi ada keterlibatan Roy di dalam kasus mutilasi tersebut. Untuk diketahui dia dan Tribuners bahwa terkait dengan kasus mutilasi di Timika ini saat ini sedang ditangani Polres Timika untuk tersangka dari oknum anggota TNI dan juga 4 warga sipil ini sudah berhasil diamankan dan setelah menjalani proses penyelidikan. Untuk kasus ini dapat diketahui dia dan Tribuners bahwa memang membutuhkan tidak begitu lama untuk melakukan pencarian terhadap tersangka Roy, di mana sebelumnya diketahui juga Roy sempat membuat video singkat terkait klarifikasi dirinya tidak terlibat dalam kasus mutilasi 4 warga duga tersebut. Namun berdasarkan fakta dan berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mimika bahwa Roy mengakui seluruh perbuatannya, di mana dirinya juga terlibat dan menjadi penghubung antara korban dan Roy. Istilahnya bahwa Roy ini sebagai penghubung, sehingga 4 korban mutilasi tersebut dimutilasi. Untuk diketahui dia dan Tribuners bahwa saat ini Polres Mimika terus melakukan pendalaman terkait informasi terkait keterlibatan Roy. Begitupun berdasarkan video yang beredar sebelumnya, di mana dirinya membantah bahwa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan hingga mutilasi tersebut. Kini Roy sudah berada di Polres Mimika guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Marcel juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra terkait penangkapan tersangka kasus mutilasi ini. Selengkapnya kami tampilkan. Untuk pernyataan palsu sendiri, pernyataan palsunya si Roy itu nanti dikenakan pasal apa? Apakah ada dari keluarga? Belum. Jadi untuk hasil sementara seperti yang kemarin sudah kita rilis, yang berkaitan dengan peranan juga sudah kita sampaikan. Jadi untuk sampai saat ini belum ada fakta ataupun temuan baru ya. Terkait dengan adanya orang yang membantu menyembunyikan dia itu kira-kira berapa banyak? Itu akan kita gelarkan dulu. Jadi berkaitan dengan nanti adanya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam membantu persembunyian daripada saudara R. Dan nanti hasil gelar itu yang menjadi acuan kami. Sementara orang juga mangkat lapor. Saru R. Berarti yang video yang dia buat itu di Timika ya? Untuk lokasi pembuatan videonya itu di Timika. Yang membantu mengupload ke YouTube juga sudah, apakah diamankan? Belum. Nanti pihak-pihak terkait kita sampaikan tadi, kita akan lakukan pemeriksaan sejauh mana keterlibatannya. Nah, dari situlah baru kita akan menentukan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Kemacetan parah terpantau terjadi di Jalan Lintas Jambi Tempino sejak Minggu 6 Oktober 2022 malam hingga Senin pagi 10 Oktober 2022. Macet paling parah terjadi dari arah ruas jalur Tempino menuju kota Jambi. Berdasarkan pantauan dari Tribun Jambi, kendaraan yang mengantre didominasi oleh kendaraan dengan muatan. Untuk mengetahui laporan lengkapnya, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jambi, ada rekan Samsul Bahri di sana yang siap dengan informasinya. Silakan. Oke, rekan dia dan Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa memang sejak tadi malam gitu sampai dengan saat ini, setidaknya jika diperhitungkan ada hampir 12 jam terjadi kemacetan di jalur lintas Jambi Tempino. Yang paling mendominasi kemacetan adalah dari jalur Palembang atau Tempino begitu menuju ke arah kota Jambi. Sementara untuk dari arah kota Jambi menuju ke arah Tempino itu tidak terlalu terjadi kemacetan. Kemacetan yang terjadi ini begitu telah terkonfirmasi oleh Kapolresta
Kota Jambi begitu, Kapolresta Jambi maksud saya, itu Kombes Eko menyebutkan bahwa kemacetan ini terjadi ada 3 sebab begitu. Yang pertama adanya perbaikan ruas jalan di lingkar selatan, kemudian ada beberapa titik di jalur lintas yang mana terdapat angkutan begitu yang mengalami kerusakan sehingga ini memperparah daripada kemacetan yang terjadi. Selain itu juga banyak atau meningkatnya volume kendaraan, baik kendaraan batubara, kemudian CPO dan kendaraan muatan begitu, sehingga menyebabkan terjadi kemacetan. Sementara itu untuk rekan dia dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemacetan ini begitu didominasi oleh kendaraan dengan muatan. Ini diperparah pula dengan banyaknya kendaraan batubara yang parkir di pinggir jalan sepanjang jalur lintas Jambi Tempino. Terima kasih rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Samsul Bari untuk laporan Anda di Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Detik-detik aksi pencurian ponsel di Masjid At-Taqwa Tawangmangu, Karanganyar terekam CCTV. Maling handphone di Masjid At-Taqwa tersebut mengambil ponsel milik wisatawan yang akan menunaikan ibadah sholat. Terekam seorang perempuan mengenakan baju coklat, kemudian jaket hitam dengan celana jeans di dalam masjid yang mengambil ponsel tersebut. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Solo, ada rekan Mardon Widianto yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan dia. Saya akan menyampaikan informasi terkait terjadi pencurian sebuah handphone dengan handphone milik wisatawan Tawangmangu di Masjid At-Taqwa Tawangmangu. Kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 11:30. Tepatnya saat itu korban yang bernama Siti Maimunah itu sedang menunaikan ibadah salat zuhur. Sebelumnya korban sendiri akan meninggalkan handphonenya untuk mengecas daya baterai handphonenya tersebut. Setelah itu sebelum dia menunaikan ibadah salat, dia terlebih dahulu untuk mandi sebentar di masjid tersebut dan sempat menitipkan ke temannya. Namun temannya tersebut masih berada di tempat yang berbeda sehingga dimungkinkan temannya juga menjaga namun tidak terpantau lebih jelas. Nah, pada pertama korban melihat yang pertama handphonenya masih ada. Kemudian setelah ditinggal untuk mandi di sana dan selesai mandi, dia mengecek tinggal chargernya saja, chargernya saja, dan saat itu sempat panik dan memanggil temannya yang berada di situ dan sempat mencari keliling di masjid itu. Dan saat korban menanyakan ke tukang parkir dan menyebutkan ciri-ciri orang yang mencurigakan tersebut, dia langsung tukang parkir tersebut bilang itu sudah dicurigain karena sering mondar-mandir. Dan setelah dicek juga di CCTV ternyata benar sosok perempuan menggunakan jeans, celana jeans dan pakaian hijau terekam mondar-mandir di masjid dan mengambil handphone milik korban dan meninggal dan kabur dengan seorang pria yang mengendarai Vario putih. Terima kasih rekan Mardon, dan berikut Tribuners keterangan dari Siti Maimunah, korban, selengkapnya kami tampilkan. Mau ngabarin orang rumah kan ini HP-nya mati, terus tak ambil casnya, terus tak taruh
ngecas toh di situ. Ngecas di dalam Di sini. dalam. Terus habis itu udah bilang sama mbak-mbaknya, teman-temannya kan, iya mbak dijaga. Pas dilihat itu masih, terus tak tinggal mandi kan. Waktu saya mandi, habis selesai mandi, habis dari kamar mandi, terus ini udah nggak ada, udah gelantung gitu, terus otomatis langsung Hilang. Nah tadi jenengan yang nitipin orangnya ke pelakunya atau pripun? ke teman-teman saya. Ke teman-teman. Ya, Oh. pas dicek terus itu selang dicek Mbak Ama masih, dicek Mbak Ama itu masih, terus habis itu waktu saya udah selesai mandi, udah tak cek terus udah nggak ada lagi. Itu sekitar jam berapa? Kalau jenengan pas sholat, ya sholatnya itu. Udah selesai mandi tadi, udah ceknya tadi. Iya. Yang setengah 12-an. Setengah 12. Setelah tahu HP-nya hilang, terus gimana Mbak? Tadi sempat nyari ya Pak? Tanya ke bapak parkir. Kalau mau cek CCTV itu di mana? Katanya ke takmir masjid. Tapi tak mau tanya, nggak ada. Terus tadi sudah dicek, terus jenengan udah tahu kalau HP-nya ternyata diambil. Iya, waktu cek di CCTV. Setelah ini nanti mau apa? Mau dilaporkan atau gimana Mbak? Ini baru ikhtiar ini Oh, baru dicek. Masih ini ya, masih ya. Ngampunan Mbak, namanya siapa Mbak? Siti Maimunah, usia 21. Sudah 4 bulan kawanan gajah kerap menyerbu Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Hal itu berdampak pada rusaknya kebun sawit milik masyarakat setempat. Luas kebun yang rusak diperkirakan sudah mencapai puluhan hektar. Untuk informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan terkait konflik gajah liar, gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam. Berdasarkan informasi yang kami himpun Tribuners, sudah 4 bulan ini konflik antara petani sawit di Pangkalan Gondai dengan gajah liar sudah terjadi selama 4 bulan. Sebanyak puluhan hektar sawit masyarakat sudah rusak oleh kawanan gajah yang jumlahnya diperkirakan mencapai belasan ekor, mulai dari anakan sampai indukan. Konfirmasi kami dengan petani bernama Firmansyah, Tribuners, bahwasanya kawanan gajah tersebut mulai masuk ke areal perkebunan masyarakat mulai pertengahan bulan Mei lalu. Sampai bulan Oktober ini, kawanan gajah masih berkeliaran di sekitar kebun masyarakat dan juga berpindah-pindah tempat. Berdasarkan pantauan masyarakat, bahwasanya gajah tersebut beristirahat pada pagi sampai sore hari dan akan aktif mencari pakan pada malam hari hingga subuh hari. Tentu Tribuners, sawit masyarakat yang jadi sasaran yang dijadikan pakan mulai dari umur baru tanam sampai umur 6 tahun juga dirusak oleh gajah tersebut, dicabut dengan bagian ujungnya dimakan oleh gajah tersebut dan membuat petani tentunya merasa rugi karena selama ini mereka sudah menanamkan modal, mengeluarkan uang untuk membangun kebun tersebut. Para petani juga sudah melaporkan hal ini kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau yang sudah menurunkan timnya ke lapangan. Berdasarkan hasil mitigasi bahwasanya gajah-gajah tersebut memang berhabitat di lokasi atau di areal perkebunan masyarakat. Berdasarkan hasilnya juga di pemantauan tim BKSDA bahwasanya kebun yang dibangun masyarakat berada di atas hutan produksi terbatas atau HPT, artinya merupakan habitat dari gajah tersebut, namun saat ini sudah berubah menjadi kebun. Di samping itu, Tribuners, tim daripada Balai Taman Nasional Tesonolo atau TNTN juga sudah menurunkan tim, dan hasil analisa Balai TNTN merupakan gajah yang masuk ke areal perkebunan merupakan gajah liar dan akan dilakukan penggiringan menggunakan gajah jinak dalam waktu dekat, karena proses penghalauan menggunakan cara manual tidak berhasil sampai sekarang. Tim sudah melakukan beberapa langkah seperti membunyikan suara-suara bunyi-bunyian, memasang api, ataupun
hal-hal lain, namun gajah tersebut belum keluar dari kebun masyarakat, belum kembali ke habitatnya. Masyarakat mengaku juga sudah pasrah Tribuners dan hanya menjaga kebunnya sendiri menggunakan bedil. Bedil yang dimaksud di sini Tribuners ya, ini petasan yang dirakit dari paralon atau pipa paralon dan buat ke dalam petasan dan membunyikan bunyi itu ketika gajah memasuki ladang mereka. Sampai saat ini memang petani berharap Pemda mengambil langkah yang tepat untuk menggiring gajah-gajah tersebut dan kembali ke hutan yang merupakan habitatnya. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Johannes Tanjung untuk laporan Anda di Pelalawan Riau. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lari bersama warga Makassar dalam event maraton pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Ratusan warga datang dan mengikuti acara tersebut dengan antusias. Event ini diketahui merupakan rangkaian dari Borobudur Marathon 2022 yang terakhir setelah berlangsung di 3 kota lainnya, yakni Semarang, Jakarta, dan Medan. Untuk laporan lebih detailnya terkait acara ini dan bagaimana kemeriahannya, Tribuners akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, reporter dari Tribun Timur. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Benar telah hadir kemarin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam event maraton di Kota Makassar yang bagian dari Borobudur Marathon yang akan dilaksanakan pada 12 dan 13 November mendatang. Ada ratusan pelari berasal dari berbagai daerah di Sulsel, bahkan ada yang pelari yang telah mengikuti 4 event di 4 kota berbeda. Ganjar Pranowo hadir di tempat start di Benteng Port Rotterdam pada pagi pukul 6:08, kemudian bersama Gubernur Sulawesi Selatan di Sudirman Sulaiman serta Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Ia melepas ratusan para pelari dengan rute 5 km start dan finish di Benteng Port Rotterdam dengan rute Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Haji Bau, kemudian Jalan Penghibur dan kembali ke Benteng Port Rotterdam. Dalam hasil wawancara kami bersama Ganjar Pranowo, dia mengatakan bahwa kota yang dilaksanakan di permaraton ini, Makassar menjadi kota paling ramai dan paling banyak pesertanya. Selain lari, berbagai kegiatan juga dilaksanakan di mana menjajakan makanan khas dari Jawa Tengah serta festival pakaian ataupun budaya dari Jawa Tengah itu sendiri. Sekian dia. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nasib malang menimpa 2 gadis asal kota Ternate yang diduga menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di kota Makassar, Sulawesi Utara. Keduanya masing-masing berinisial P, masih berusia 16 tahun dan juga K 17 tahun. Bukannya diberi pekerjaan, kedua gadis yang pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya itu malah ditelantarkan selama 2 pekan di Makassar. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri yang siap dengan laporannya terkait kasus ini. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara, di mana beberapa pekan kemarin ada 2 gadis asal Kelurahan Tubuh, Kecamatan Ternate Utara, masing-masing berinisial P 16 tahun dan K 17 tahun. Di mana kedua gadis ini diterlantarkan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modusnya kedua gadis ini di mana dengan modus berangkat ke kota Makassar untuk bekerja di kota Makassar, namun begitu nasib kedua gadis tersebut di mana diterlantarkan oleh pelaku berinisial DG yang dimana tengah melantarkan kedua gadis tersebut di kota Makassar hampir sepekan
di Kota Makassar. Dan beruntung dua gadis tersebut langsung mendatangi Polsek Manggala Makassar, di mana melaporkan aksi tersebut. Keduanya ditelantarkan oleh pelaku berinisial DG, dan di mana pihak Polsek Manggala Makassar langsung berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah melalui perlindungan perempuan dan anak PPA Polsek Manggala Makassar langsung melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Ternate Utara, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Ternate Utara itu Samsul Bahari, di mana ia menyebut sudah menerima laporan terkait dengan dua gadis asal Kelurahan Tubuh, Kecamatan Ternate Utara yang dimana diterlentarkan hampir 1 bulan di Kota Makassar dengan modus keduanya dibawa oleh pelaku yang datang ke kota Ternate untuk memodusi dua gadis tersebut, di mana untuk berangkat ke Kota Makassar untuk mencari kerja. Hanya saja kedua gadis tersebut diterlantarkan di Kota Makassar. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolsek, di mana pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PPA Polsek Ternate Utara bersama pihak keluarga untuk berkoordinasi dengan pihak Polsek Manggala Makassar untuk dipulangkan kedua gadis tersebut di Kota Ternate. Pihak Polsek Ternate Utara juga menyayangkan di mana pihak orang tua dengan keterangan yang dikantongi ke keluarga, di mana kedua gadis tersebut sudah keluar dari rumah sejak pulang sekolah dan sudah tidak balik lagi hingga hampir 1 bulan penuh. Keduanya sudah berangkat di Kota Makassar, dan dari keterangan tersebut juga pihak Polsek Ternate Utara sangat menyayangkan kepada pihak keluarga, di mana tidak melaporkan peristiwa tersebut setelah anaknya yang hampir 1 bulan belum balik ke rumah. Namun begitu, Kapolsek berharap keduanya akan dipulangkan secepatnya, karena pihak Polsek Ternate Utara sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Manggala Makassar. Seperti itu ya, saya akan berikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri, reporter Tribun Ternate untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju Jakarta, Tribuners. Tinggal menghitung hari diketahui sebelum Anies Baswedan lengser dari Gubernur DKI Jakarta dan menjadi capres pada Pilpres 2024. Ia mengenang saat menjadi pembina Karang Taruna di Kelurahan Cilandak hingga pembina Karang Taruna Provinsi. Cerita itu Anies bagikan saat hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-62 Karang Taruna tahun ini dan juga Bulan Bakti Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bagaimana cerita dari Anies Baswedan akan disampaikan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghadiri acara HUT Karang Taruna ke-62 yang berlangsung di Setu Babakan, Jakarta Selatan, di mana saat itu Anies datang mengenakan batik Karang Taruna dan langsung disambut oleh para anggota Karang Taruna se-DKI Jakarta. Kemudian dalam kesempatan saat itu Anies diizinkan atau diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, di mana sambutannya ia dahulukan dengan mengenalkan bahwa Karang Taruna telah hadir di Jakarta sejak tahun 1960 silam, tepatnya di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kemudian dalam kesempatan tersebut Anies melanjutkan ceritanya bahwa ia telah andil menjadi Karang Taruna, yakni menjabat sebagai pembina Karang Taruna yakni di tingkat provinsi, namun sebelumnya ia juga menjabat sebagai pembina Karang Taruna di Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, di mana hal ini berlangsung sejak tahun 2013 silam hingga saat ini. Dengan demikian berarti Anies telah menjabat sebagai pembina Karang Taruna Kelurahan Cilandak Barat jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Anies juga menceritakan bahwa peran Karang Taruna sangat penting meskipun jarang terekspos oleh media, di mana kehadiran Karang Taruna menghadirkan inovasi dan terobosan baru melalui pemikiran yang dihadirkan oleh setiap anggotanya, yakni di mana didominasi oleh anak muda dengan berpandangan merujuk ke masa depan.
Hal inilah yang membedakan pola pikir antara anak muda dan orang tua. Kemudian dalam kesempatan tersebut juga bisa saya sampaikan bahwa Anies sempat diteriaki Presiden oleh para anggota Karang Taruna se-DKI Jakarta, di mana teriakan ini berlangsung sebelum Anies memberikan sambutan atau saat Anies menuruni tribun yang ada di lokasi acara. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Farah juga sudah mendapatkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Saya berharap karena makin solid dan terus makin aktif dari tiap-tiap tempat hadir mengadakan program, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Saya sendiri kebetulan adalah pembina Karang Taruna di tempat saya tinggal sudah sejak tahun 2013. Jadi kita semua, saya sebagai pembina di KKM merasakan betul peran mereka, dan sekarang ketika 4 tahun di Jakarta kita juga merasakan hal yang sama. Jadi tingkat provinsi, di kampung-kampung, wilayah-wilayah, karena itu kami berharap dijaga terus. Mungkin mereka tidak banyak masuk berita lingkungan, mungkin mereka tidak banyak masuk diskusi, tapi bukan berarti perannya tidak banyak. Perannya besar, perannya dirasakan di tingkat mikro, dan itulah yang harus dijaga. Jadi saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Didi nasional akan terus berkembang di Jakarta, di bawah pimpinan Kapan Bikimu Jakarta. Ya. Pasca kebakaran Pasar Gembrong beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Jakarta Timur berupaya merevitalisasi kawasan tersebut. Dan kini revitalisasi hampir rampung dan dinamakan dengan Kampung Gembira Gembrong di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa sarana dan prasarana pun dibangun Pemkot, salah satunya adalah internet gratis. Untuk informasi terkait ini selengkapnya Tribuners dan juga di mana saja titik dari internet gratis tersedia akan dilaporkan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Pasca revitalisasi Kampung Gembira Gembrong yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur, yakni telah dibangun berupa beberapa fasilitas, antara lain yang sangat menonjol yang sangat dibanggakan masyarakat atau penghuni rusun tersebut, yakni sarana WiFi gratis, di mana WiFi gratis tersebut telah dipasang oleh satuan jak WiFi, di mana menurut Kepala Suku Dinas Kominfotik Jakarta Timur, yakni Bapak Agung, terdapat 5 titik wilayah atau tempat 5 titik WiFi yang dipasang di sekitar wilayah Kampung Gembrong Bahagia tersebut. Yang di mana menurut Agung, kecepatan WiFi tersebut dipasang yakni diperkirakan 50 hingga 100 MB per second. Sarana WiFi atau fasilitas tersebut bisa digunakan lebih kurang hingga 50 pengguna atau 50 orang yang bisa terhubung secara bersamaan. Dan WiFi tersebut tampak sudah bisa digunakan seusai peresmian yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta atau Bapak Anies Baswedan yang telah dilakukan pada hari Jumat lalu, yakni tepat pada tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang hari. Mana saat peresmian tersebut, Pak Anies juga menyampaikan bahwa terdapat 138 bangunan atau hunian yang sudah terbangun pasca direvitalisasi dari waktu pengerjaan lebih kurang 3 bulan. Yang dimana perlu diketahui sebelumnya, Kampung Gembira Gembrong Bahagia ini merupakan kampung yang telah direvitalisasi seusai jangka waktu 5 bulan dari pasca kebakaran yang telah terjadi di wilayah tersebut. Mungkin itu saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait pantauan revitalisasi atau pasca revitalisasi Kampung Gembrong Bahagia. Baik, terima kasih rekan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners di Sulawesi Tenggara. Peringatan Maulid Nabi menjadi agenda terakhir Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan juga Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran di pemerintahan Kota Kendari. Masa jabatan Zulkarnain Kadir bersama Siska Karina diketahui
sebagai wali kota dan juga wakil wali kota Kendari periode 2017-2022 berakhir pada Minggu 9 Oktober 2022 kemarin. Untuk informasi terkait perayaan Maulid Nabi di sana, Tribuners akan disampaikan rekan Amelda Devi Indriani, reporter dari Tribun News Sultra yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Amelda. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Perlu kami informasikan, tepatnya kemarin Minggu 9 Oktober 2022 merupakan hari terakhir masa kerja atau jabatan dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir dan Wakil Wali Kota Kendari Siska Karina Imran. Ya, di hari terakhirnya mereka berkesempatan menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Alam Kendari, Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan sore hari. Nah, kegiatan Maulid Nabi ini merupakan inisiasi dari BKMT Sulawesi Tenggara, TPPKK, DWP, dan juga pemerintah Kota Kendari. Dalam kesempatan tersebut juga Wali Kota Kendari mewakili pihak keluarga dan Wakil Wali Kota Kendari juga menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada warga Kota Kendari, di mana dalam kesempatan itu pihaknya berpamitan dengan warga Kota Kendari. Rasa terima kasih yang disampaikan atas dukungan dan support sama 50 masa kepemimpinannya sejak 2017 lalu. Ya, untuk situasinya sendiri dia di Masjid Al-Alam, kegiatan tersebut turut diramaikan oleh Kendari tentunya, di mana sebagian ibu-ibu majelis taklim dari seluruh kegiatan Kota Kendari. Ya, pula yang dihadirkan yang dibuat oleh masing majelis taklim Kecamatan Kota Kendari serta Kendari. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk informasi Anda terkait kegiatan ini, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir selengkapnya. Alhamdulillah kita menuntaskan seluruh tugas-tugas amanah yang dipercayakan oleh yang merasa kehilangan kacamata bagi yang merasa Alhamdulillah sekali lagi kita menuntaskan amanah yang dipercayakan masyarakat Kota Kendari ke kami di periode 2017-2022. Ini saya sangat lega karena semuanya sudah kita upayakan, dan yang lebih istimewa lagi karena kita tutup dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kita berharap keteladanan dari Nabi Muhammad bisa menginspirasi kita semua bahwa kedudukan jabatan itu hanyalah peran, tetapi yang paling utama adalah apa kemanfaatan yang bisa kita. Sekali lagi mohon kerjasama kepada kami sudah memberikan maksimal yang bisa kami berikan, sehingga yang hadir ini mohon kerjasama. Ya, jadi kami alhamdulillah bisa menuntaskan tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kendari, dan ini disempurnakan dengan peringatan Maulid. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah, dan saya juga mendoakan pada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk daerah kita ini terus mendapatkan perlindungan, mendapatkan keberkahan, dan dihindarkan dari segala ujian dan cobaan. Demikian. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria alias Ariza akan berakhir pekan depan. Anies Baswedan menyampaikan ucapan perpisahan kepada warga Jakarta saat menghadiri kegiatan apresiasi untuk dirinya di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Mantan Menteri Pendidikan itu juga mengklaim telah menyelesaikan janji politiknya selama memimpin Jakarta. Informasi selengkapnya Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Pebi Adeliana, reporter dari Tribun Jakarta. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Menjelang habis masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri malam laporan pencapaian
dan juga perpisahan yang digelar oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK dan juga Jaringan Muda Kampung Kota JMKK di kawasan Kota Tua Jakarta Barat pada hari Minggu malam tanggal 10 Oktober 2022 begitu Tribuners. Nah, tidak datang sendirian, namun Anies juga terlihat hadir bersama dengan sang istri Ferry Farhati Ganis sambil didampingi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersama istrinya yaitu Elisa Sumarlin untuk mengucapkan perpisahan kepada warga Jakarta yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Nah, untuk diketahui, Tribuners, memang menurut pantauan kami, suasana di kawasan Kota Tua sendiri cukup ramai pada hari Minggu tadi malam, begitu, di mana mereka juga antusias untuk menunggu kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara perpisahan dan juga laporan pencapaian tersebut. Adapun dalam pidatonya, Anies mengungkapkan telah menunaikan satu persatu janji politiknya selama ia memimpin kota Jakarta. Anies mengklaim bahwa program-program yang sudah ia susun telah terselesaikan oleh dirinya selama maksud kami secara bertahap begitu. Walaupun kata dia masih ada beberapa program yang memang membutuhkan waktu alias perlu proses begitu. Nah, di hadapan warga Jakarta yang hadir dalam acara perpisahan tersebut, Anies memohon pamit dari Pemprov DKI Jakarta sambil memohon maaf apabila ada kesalahan dan juga hilaf selama dirinya memimpin di kota Jakarta. Kepada warga, tentunya Anies bercerita bahwa dirinya teringat momen ketika pertama kali berencana untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta di tahun 2016 lalu, di mana kata dia dalam kala itu dirinya sempat menerima obrolan-obrolan seputar permasalahan-permasalahan yang memang banyak terjadi di kota Jakarta. Nah, menurut Anies, setiap warga Jakarta harus merasakan perlindungan yang sama, kemudian juga memiliki kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, menurutnya negara harus hadir di atas itu semua. Nah, dalam kesempatan tersebut, Anies mengaku sangat bersyukur lantaran satu persatu programnya sudah ia jalankan. Nah, ia pun turut meminta doa restu juga kepada masyarakat untuk amanah-amanah lainnya yang kemungkinan nantinya juga akan ada pada kesempatan-kesempatan selanjutnya begitu. Nah, kata Anies, apapun amanat yang nantinya akan diemban olehnya setelah rampung menjabat dari kursi Gubernur DKI Jakarta akan ia jalankan sebaik-baiknya begitu. Nah, dapat kami laporkan menurut pantauan kami di lokasi tadi malam, bahwa momen perpisahan Anies Baswedan ini juga diwarnai dengan momen salam-salaman begitu, di mana Anies bersama sang istri Ferry Farhati Ganis serta Wagub DKI Jakarta Riza Patria bersama istrinya Elisa Sumarlin menyapa dan juga mengajak warga untuk bersalaman di kawasan Kota Tua tersebut. Nah, diiringi dengan lagu berjudul Kemesraan, Anies mengajak warga untuk bersalaman dari atas panggung begitu, Tribuners. Nah, ada pun warga yang hadir kala itu juga tampak bergemuruh menyambut salaman dari Anies Baswedan sebagai bentuk perpisahan mereka, di mana Anies sebentar lagi juga akan habis masa jabatannya begitu. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan PB Adeliana untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pendaftaran panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam di 12 kecamatan di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan diperpanjang. Hal ini lantaran masih kurangnya keterwakilan dari perempuan, di mana perpanjangan pendaftaran tersebut akan dilakukan hingga 8 Oktober 2022 dengan tempat, syarat, dan ketentuan yang sama pada tahap pendaftaran sebelumnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Eko Mustiawan, reporter dari Sriwijaya Post. Silakan dengan informasi terkini dari Anda. Baik rekan Dia dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwasanya memang benar hingga 28 September lalu pendaftaran panitia pengawas tingkat kecamatan atau Panwascam di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Bawaslu Kabupaten Musirawas sudah berakhir. Namun dari 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Musirawas
masih ada 12 kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan perempuan, karena sesuai aturan bahwasanya setiap kecamatan itu harus keterwakilan perempuannya 30%. Nah, 12 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Muara Lakitan, Purwodadi, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut atau TPK, Kecamatan SDL Ulu Trawas, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Selangit, Kecamatan Tua Negeri, Kecamatan Megang Sakti, dan Kecamatan Sukakarya. Sedangkan untuk 2 kecamatan yang tidak diperpanjang yakni Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Jayaloka. Nah, perpanjangan ini dilakukan hingga 8 Oktober kemarin. Namun berdasarkan informasi terbaru bahwasanya dari perpanjangan itu baru ada hingga Rabu kemarin baru ada 8 pendaftar, yakni 3 diantaranya perempuan. Jadi meskipun nantinya perpanjangan pendaftaran ini belum memenuhi keterwakilan perempuan 30%, namun tahapan berikutnya akan tetap berlanjut. Jadi tidak mengganggu tahapan yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Nah, sedangkan untuk hingga 28 September lalu pendaftar di Bawaslu Kabupaten Musirawas sudah mencapai 297 pendaftar dengan rincian 242 laki-laki dan 55 pendaftar. Nah, untuk 12 kecamatan yang diperpanjang itu sendiri sebenarnya memang sudah ada keterwakilan perempuan yang mendaftar, namun secara persentase belum memenuhi 30% karena semakin banyak, karena lebih didominan oleh pendaftar laki-laki. Nah, untuk pendaftaran perpanjangan ini Bawaslu sendiri memprioritaskan untuk pendaftar perempuan karena memang yang belum terpenuhi adalah keterwakilan perempuan. Baik, begitu rekan Dea. Baik. Terima kasih rekan Eko untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Chandra Kirana selengkapnya. Melaksanakan perpanjangan di 12 kecamatan dari total 14 kecamatan di Kabupaten Musirawas. Jadi 2 yang sudah tidak dilakukan perpanjangan itu Kecamatan Tugu Mulyo 1, 2 Kecamatan Jayaloka. 12-nya kita lakukan perpanjangan di hari kerja 5 hari ke depan sampai 5 hari ke depan. Alasannya apa diperpanjang? Alasannya karena belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30% dari sejumlah pendaftar per kecamatan. Per kecamatan. Jadi yang belum misalkan pendaftar itu 30, nah, jadi dia harus memenuhi dalam 30 itu 30% yang daftarnya perempuan. Nah, jadi yang per kecamatan yang belum memenuhi. Jadi sebenarnya pendaftar di Musirawas ini sudah total berjumlah sebelum dilakukan perpanjangan ya, di per tanggal 27 itu di angka 297 pendaftar, 242 itu laki-laki pendaftar dan 55 perempuan yang mendaftar. Jadi sekalian di sini juga kami menyampaikan pesan-pesan putra putri terbaik Bawaslu di Kabupaten Musirawas boleh mendaftar di Bawaslu Kabupaten Musirawas karena dilakukan perpanjangan. Silakan mendaftar, silakan datang ke Bawaslu Kabupaten Musirawas untuk ikut dalam proses perekrutan ini. Jadi sebenarnya ada lebih menekankan kami ini bersosialisasi untuk kaum perempuan berpartisipasi gitu. Kalau jumlah perempuan saya yakin di Musirawas ini banyak, tetapi perempuan-perempuan ini yang merasa terduga. Jasad seorang bocah ditemukan di kolam diduga bekas galian tambang di Jalan Marsama Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur. Setelah ditelusuri, jenazah itu dikonfirmasi merupakan anak yang sempat dikabarkan hilang di media sosial berinisial AB. Kepolisian pun saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan mengumpulkan informasi di kolam tempat kejadian perkara. Untuk laporan selengkapnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan reporter Tribun Kaltim. Kami sudah terhubung dengan rekan Renata Andini di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Bahwa benar sekali kemarin tepatnya ditemukan jasad seorang anak berinisial AB di salah satu lokasi kolam yang diduga bekas galian tambang ilegal di Jalan Marsama Iswahyudi, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Informasi tersebut beredar
Pertama, melalui gambar di grup pers Polres Berau. Dalam keterangan gambar tersebut, AB ditemukan pada pukul 10.34 WITA kemarin. Sebelumnya, AB diinformasikan hilang melalui akun Facebook Fitri yang memberikan info anak hilang sejak sore dengan baju warna abu-abu, celana warna merah, hilang setelah sholat asar dan meminta bantuan untuk mengabari nomor yang telah dicantumkan. Sementara itu, Tribun Kaltim.co juga melakukan pengecekan langsung ke TKP dan bertemu salah satu seorang saksi yang bernama Aji dan membenarkan bahwa ada peristiwa tersebut. Dirinya membenarkan informasi penemuan jenazah bocah tersebut diketahuinya pada pukul 11 WITA kemarin. Menurutnya selama ini sering melewati lokasi tersebut memang melihat banyak sekali anak-anak yang bermain di daerah sana. Bahkan sebelum kejadian dirinya sempat melarang anak-anak tersebut untuk bermain di lokasi tersebut. Pasalnya kolam tersebut cukup dalam dan berbahaya bagi anak-anak. Setelah melarang, Aji kemudian pergi dan dirinya mengatakan seharusnya bekas galian itu ditutup dengan tanah, tidak cukup hanya dengan memagar daerah dengan seng, apalagi saat ini sengnya sudah mulai rusak. Dan ia juga menyebutkan kata koridor di mana di daerah sebutan itu familiar untuk bekas tambang galian ilegal. Lantaran sering ada kejadian geruk-mengeruk di daerah tersebut. Sementara itu, hingga saat ini Kapolsek Teluk Bayur yaitu Didi Sulistyo yang dikonfirmasi melalui telepon belum bisa memberikan komentar apapun. Seperti itu, Dea. Kata untuk informasi Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Aparat Polsek Nunukan berhasil mencegat belasan calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Mereka kedapatan akan masuk ke Tawau, Malaysia via Jalan Tin Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur. Polisi menyebut tidak hanya calon PMI ilegal, ternyata ada pula yang sudah sempat bekerja di Malaysia. Penangkapan dilakukan pada Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Kapolsek Nunukan melalui Kanit Reskrimnya, Ibda Erikson, mengatakan sebanyak 14 orang WNI yang diamankan mereka. Ada yang berstatus calon PMI ilegal dan ada juga yang sudah sempat bekerja di Malaysia. Mendapatkan informasi tersebut, anggota Polsek Nunukan langsung menuju Jalan Lingkar, Nunukan Timur untuk menindaklanjuti. Lantaran curiga ada indikasi penyelundupan PMI ilegal di Tawau, sopir dari mobil yang dicurigai tersebut langsung diarahkan untuk membawa 14 penumpang ke Mako Polsek Nunukan. Belakangan pun diketahui rencana penyelundupan belasan calon PMI ilegal difasilitasi oleh seorang calo berinisial FI, 32 tahun yang beralamat di Gang Kakap RT 017 Nunukan Timur. FI diketahui ditransfer belasan juta rupiah. Erikson menyebut tersangka FI sebelumnya ditransfer uang belasan juta rupiah oleh pihak keluarga calon PMI tersebut yang berada di Malaysia.
Uang itu sebagian digunakan untuk akomodasi transportasi dan sebagian lagi merupakan upah untuk tersangka yang mengurus keberangkatan calon PMI masuk ke Tawau. Barang bukti berupa uang tunai yang berhasil diamankan ke Makopolsek Nunukan sebesar 2,1 juta rupiah, kemudian uang ringgit sebesar 1.200 atau setara 3,9 juta rupiah. Erikson juga membeberkan dalang dari penyelundupan 14 calon PMI ilegal tersebut saat ini sedang berada di luar Nunukan. Untuk mempermudah penyelundupan calon PMI ilegal itu, barang bawaan berupa koper sudah dikirim oleh FI lebih dahulu ke Tawau, Malaysia. Belasan calon PMI ilegal tersebut kini sudah diserahkan Polsek Nunukan ke BP2MI Nunukan untuk ditindaklanjuti. Terhadap FI dipersangkakan pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, subsidiar pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam.
harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari,
yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arborek, dan Sawandarek. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.